Siapa lagi? Sekarang ini berapa lagi tentang sama udah sepi ya. Oke, kita tadi apa ada dengan informasi pada masalah di berbagai kelas. Yang kedua ya, ya. Oke, sekarang Pak coba cerita tentang apa yang tadi. Masalah tuh kayak apa tuh Pak ya? Kan awal itu kami kan punya rombongan motor-motor Pak. Ya, ya. Kan Ngesta kan punya motor tuh. Tuh di motor Ngesta ndak gagal atau ndak header gitu Pak. Ini tinggal Pak. Atau nyongkai kuncikan Pak. Nah, tuh yang sudahi awak nyusun-nyusunnya di sosmed Pak. Oke, ini masalahnya Gaska tahu berteman ini. Iya Pak. Itu karena merasa tidak siapa si irama dengan diri kita, lalu Gaska tinggalkan. Iya. Lalu masalah gimana masalahnya Kak? Masalah tuh di luar sekolah Pak. Itu kan Gaska kan seperti itu. Iya. Nah, itu main dia. Jadi Gaska merasa apa tidak nyaman dengan kondisi ketika seperti itu. Ya. Nah, kondisi yang tidak nyaman ini apa tindakan Gaska dengan kondisi tidak nyaman ini dengan seperti ini? Apa yang Gaska lakukan? Lebih baik diam. Yang Gaska takut kemarin apa? Kalau dia Gaska diam mungkin ada masalah kan? Ini masalahnya muncul kemana masalahnya? Apakah Gaska mencoba untuk menyerang balik rumahnya atau gimana? Kalau masalah berantem nggak berani Pak. Takutnya kalau kita mulai duluan, otomatis itu kita yang cari masalah. Kita diam saja. Kalau misalnya kita ada post video, kalau dia ngerasa atau baper, dia ngajak tunjuk, dia memberi pertama, buat terima Pak. Jadi jadi masalah bagi Gaska sekarang kita merasa minder, tidak nyaman dengan kerja seperti itu. Bisa, oke. Ya, wajar ya Kak, ya. Kita tidak dihiraukan dengan teman, kita tidak diabaikan masyarakat, itu hal yang wajar. Sebenarnya kita merasa sedih, merasa tidak diperhatikan, dan itu akan mempengaruhi nanti Gaska dalam kehidupan sehari-hari kan. Lalu konflik ini, masalah ini sampai kemana Kak? Apakah sampai kisah sini atau dengan? Sempat Gaska mempost kata-kata Pak. Kan Gaska punya TikTok. TikTok itu lumayan rame, FYP kan. Itu buat kata-kata seperti apa, request orang gitu. Itu Gaska gue. Tujuan kan ada menyindinya loh. Tapi nyo malas Pak. Itu? Dan terjadi pas sekolah Pak. Nyo gay awal sekolah tiba bertemu di gerbang. Nyo sini Pak. Gaska sempat galak tuh Pak, senyum kayaknya. Tuh tiba di lokal, tuh beraja biasa-biasanya Pak. Tapi kan wak kan di kelas ada barang P Pak dan si rombongan. Ada si pelaku, tuh saya tuh ada teman dua. Tuh pas lagi belajar tuh kan, tuh ada guru mengarang gitu. Mereka berkumpul si kelompok itu Pak. Tuanya si dia di situ Pak, itu lain asal di. Jadi merasa kesini. Tapi memang tujuan Gaska memang untuk orang itu. Enggak. Kenapa ini seperti itu? Oke. Kira-kira Kak, ya Bapak paham kondisi Gaska dan nyaman dan Bapak ya juga kondisi ini juga akan kembali Gaska nanti dengan hidup sendiri, juga lingkungan di sekolah, akan berpengaruh nanti kan. Rumah ini teman satu geng saya dulu Pak, sekarang lagi bermasalah yang saya itu akan mempengaruhi kita secara emosional, secara psikologis. Dan kira-kira Kak, untuk memperbaiki hubungan seperti ini, bisa nggak kita lakukan hal yang lebih baik daripada kita saling diam, saling sindir? Kira bisa nggak kita lakukan hal-hal lain yang mungkin bisa kita lakukan untuk memperbaiki hubungan kita dengan ini? Secara damai Pak. Seperti apa caranya secara damai? Ajaknya baca itu apa Pikmato Pak. Ya, Masalah mengecek kedua tuh bahas masalah apa nanti bisa Pak.
Oke, bagus ya. Bicara berdua apa yang bagus tentang kalau gimana permasalahan ini dijelaskan coba saja karena kayak saya statement tadi. Jadi bagaimana responnya tentang kondisi ini? Jadi kan itu kan cuma perasaan kita saja kan, ya kan? Ini cuma perasaan kita saja. Lalu kita tidak pernah coba mengkomunikasikan sehingga timbul masalah-masalah yang tidak kita inginkan. Seperti saling sindir tadi. Ketika si teman ini merasa tersindir, dia juga sindir balik. Itu ya kayak masalah. Ya, ternyata tindakan seperti itu soalnya bisa kita lakukan yang hal yang lebih baik lagi dari cara seperti itu yang menjadi sosmed. Mungkin ya seperti tadi kita komunikasikan permasalahan kita yang berbicara dari hati-hati. Mungkin jelaskan merasakan itu, teman mungkin juga merasakan hal yang lain tentang kita. Misalkan seperti itu, karena mungkin masalah muncul, cuma dari satu orang saja. Jika kesalahpahaman terus komunikasi di sini. Ya, kan. Yang kondisi seperti ini, rasa nyaman tidak dengan kondisi seperti ini? Enggak. Teman-teman kan? Hanya teman dulu aktif sekarang tidak aktif itu tidak terjadi masalah buat kita juga. Sekarang kan, depannya kira-kira kan, ini kenapa dulu? Kita mau tidak memperbaiki hubungan dengan teman kasih? Mau sih mau Pak, tapi Ya. sabi ka kawan tuh ubah supaya. Oke, kita mulai dari diri kita dulu ya, sekarang. Kita sekarang bisa, ya berubah-ubah. Tapi saya bisa. Kita cuma bisa merubah ya, tanpa kita masalahnya jadi masih juga. Nah, kira-kira kan, jelaskan dulu. Jelaskan dulu kira-kira apa upaya Daska yang bisa Daska lakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan permasalahan ini. Lalu juga kalian akan berteman, sekarang kalian kembali mulai ada jarak karena permasalahan-permasalahan. Lalu Daska ingin memperbaiki lagi hubungan itu kira-kira apa upaya-upaya yang bisa Daska lakukan. Kayak tidak membahas masalah itu ya Pak. Tuh Oke. ajak damai. Ajak lama cara seperti apa ajak damai? Ya kayak tadi Pak, ajak berdua mengisi Pak. Saya bicara berdua membahas permasalahan-permasalahan pribadi kita, Ya. apa yang terjadi sebenarnya. Lalu kira-kira apa lagi Bang? Ah, Memaafkan bagaimana bisa Kak? bisa Pak, tapi cara itu lebih yang baik Pak. Oke ya, memaafkan kesalahan mungkin tidak ada manusia yang sempurna. Kita mungkin bisa memaafkan kesalahan mereka dan mudah-mudahan mereka juga bisa memaafkan kesalahan kita. Tapi yang penting kan di sini apa? Komunikasi kan ini permasalahan kita juga sudah pernah kita bahas di sini dengan saya dan itu kan ya. Sebenarnya masalahnya apa ya? Cuma ada di komunikasi. Gimana kalian bisa mengkomunikasikan permasalahan yang baik dengan teman dan sekali dia masih tidak untuk teman tuh. Jadi sampai sekarang masih untuk teman kan? Masih Pak, tapi Tidak kayak hangat lagi. ya, Itu ya. tidak kakek sendiri Tidak dulu. lepas seperti dulu Tidak lagi. bulan-bulan ya. Kalau aturan lagi komunikasi tetap tapi kualitas saja Ya. seperti saya. Coba kan seperti yang sampaikan Bapak tadi. Mulai dari cara bangun komunikasi yang bagus lagi. Kenapa kita memulai itu? Tujuan menyampaikan kesalahan kita memang kenapa? Dengan cara seperti ini mudah-mudahan mereka yang jadi juga akan merasa kalau kita ada niat untuk berpikir lagi. Yang kedua lagi memaafkan kejadian masa lalu yang pernah terjadi dengan Daska kita masalah motor lupakan saja. Lalu kita coba dan bicarakan lagi hal yang ada di depan masa lalu tidak bisa kita lupakan. Iya, apapun usaha kita, wah itu yang aku saya tidak kalau saya yang saya masih diizinkan ya dulu mau lagi ya mencoba lagi nanti dengan efektifnya kembali komunikasi yang bagus terima kasih lagi memakan mungkin itu akan lebih bisa nggak diperlukan seperti Insya Allah bisa. cuma pernah dicoba kan? Ada sekali Pak, Ya. kayak majak ngecek berdua, tapi nggak ada nama Pak. Oke, kira-kira apa alasan si teman ini mau? Kayak nggak suka tuh Pak. Belum tentu. Apa mungkin itu dia karena dia masalah itu bisa jadi kan? Berapa kali dicoba kan? Sekali ya. Dan coba lagi, coba lagi kan? Ya, ini pesan Bapak, coba lagi. Sekeras hatinya manusia, kan kalau jika coba dengan tulus untuk memperbaiki hubungan, dia akan bisa memperbaiki, dia akan bisa menerima. Jadi kita lagi ngomong sedang pertimbangan dengan saya lebih baik lagi. Ya kan? Bisa juga, yakin Bapak, nanti Daska kita lakukan seperti itu, kita berpikir yang positif, sehingga nanti hubungan kalian bisa lebih baik lagi ke depan. Ya kan? Ya. Apa bisa dilakukan? Ah, pas
sepulang sekolah. sepulang sekolah dan sebabkan sepulang sekolah karena dia rugi kita untuk mencoba untuk mengenal jadi untuk kebaikan bersama dan kita tidak akan jaringan kalau kita mulai Ya. mulai apa orang mulai menegur orang itu bukan hal yang buruk karena kualitas kita teruji di sana dan semakin kita lama orang akan makin kita semakin lebih baik lagi ya kan apakah nanti akan kalau bapak nanti mana pertimbangannya supaya Pagaska apakah berhasil atau tidak akan lihat nanti penting coba dulu kan terus kalau ini kita kayak dari mana progres ke depannya ya kan bisa kan Bisa. bisa kita lihat nanti kayak karena bermasalah hubungan dengan teman hubungan dengan orang tua itu hubungan sosial kan itu akan berpengaruh kepada aktivitas kita di sekolah terus kita akan rasakan kan gimana nggak nyaman sekolah kan Iya. nggak nyaman karena kita merasa ada orang-orang yang tidak suka gitu. Ini perbaiki kita diamkan perbaiki oke silakan Bisa. oke terima kasih kan nanti kalau ada apa-apa lagi sebentar ya kan ya Pak. ya Pak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gaska Pramudamran. Saya berasal dari kelas 9 Unggul. Hari ini saya akan menyampaikan perasaan saya tentang bimbingan konseling dengan Pak Hen. Tentang masalah pertemanan, yaitu tentang saling gunjingan. Saya tertolong atau terbantu oleh Pak Hen, tidak terpikirkan dengan masalah itu lagi. Saya telah damai dengan teman saya. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Hen telah memberi saya nasihat atau cara untuk berdamai dengan teman tersebut. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. begini doang tadi Pak ada informasi dari webinar sendiri katanya Najwa ada bermasalah dengan teman katanya jadi Bu Pemina juga menyampaikan Bapak minta bantulah gimana sih permasalahan Najwa yang terjadi dengan teman ini saya mau bercerita ke Bapak bisa? So, Oke silakan Pak. jadi Najwa mengikuti pemilihan OSIS mulai dari akhir kelas 8. Iya Seperti yang Bapak tahu kan, ketua OSIS yang lama setelah sama Najwa, Ampun Fadila Kuasa itu dia Iya. ketua OSIS. dia fokus lama berarti Ya, dia jadi ketua OSIS waktu kelas 7, berhentinya kelas 8. iya Najwa mau meneruskan jabatan ketua OSIS dia. Terus datanglah respon-respon yang nggak nyaman gitu dari dia. Mulai dari waktu itu Najwa kan punya program kerja Green Flag Lab ya. iya Sekarang sedang dirancang gimana cara kerjanya gitu sama pembina. iya Terus kedengaran lah sama si Anggun itu dia punya rombongan pula, rombongan OSIS lama gitu. Yang berarti udah lama ya, berarti OSIS lama ini yang udah berhenti nggak mau jadi OSIS lagi. Iya. Walaupun Bukit udah bilang kayak wajib ikut gitu, walaupun iya OSIS lama tapi dia nggak mau. Dia buat geng pula gitu Kak. Terus dia ngomong waktu itu di dalam kelas. iya Najwa ada di luar kelas Iya. eskul marching. iya Terus dia bilang lagi Pak, waktu kita yang buat program kerja dia pembina nggak nerima gitu. iya Waktu anak-anak guru lah, anak wakil kepala sekolah lah langsung nerima. Kan kalau ada orang tuanya ada jabatan pasti itu langsung diterima tuh, padahal program kerjanya nggak gitu-gitu nggak bagus banget gitu ya. Jadi cuma kebersihan biasa gitu. jadi informasi ini sampai ke luar langsung atau nggak jadi dari teman-teman Belajar langsung dengar waktu itu ekskul drum band. drum band lalu apa respon Najwa waktu itu Awalnya tersinggung gitu Pak, sampai kenapa kok sampai bawa jabatan ortu gitu. Dia ngebandingin ortu dia ibu gue cuma apa gitu Pak. biasa Biasa pedagang gitu. Yang anaknya guru, anaknya wakil kepala ya langsung dieksekusi Nah, banyak program program kerjanya gitu langsung dikeluarin biayanya gitu. Oke, tersinggung sakit hati pasti dia Najwa ya karena kita udah berusaha
dan berusaha kita berharap dengan yang sangat baik untuk sekolah, tapi ada orang-orang yang tidak suka dengan cara kita. Ya aku paham itu Najwa, paham Bapak gimana perasaan kita sebagai seorang yang benar-benar ingin berbuat sesuatu yang baik untuk sekolah, untuk lingkungan sekolah. Lalu ada orang-orang tertentu yang ingin menjatuhkan kita dengan kata-kata yang tidak masuk akal seperti itu kan. Tadi bilang anak terpantat lah, anak guru lah, anak wakil lah, itu kan bahasa-bahasa yang sebenarnya siapapun orangnya, mau Najwa, mau bapak, mau siapapun, pasti akan tersinggung dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi Pak paham itu Najwa, sikap Najwa yang merasa tidak nyaman dengan pernyataan teman-teman yang seperti itu wajar, modifikasi. Nah sekarang dari sikap sakit hati tadi Wan, apa yang Najwa lakukan? Makanya Najwa ngejauh gitu. Menjauh, lalu Lalu mungkin dia kan kalau di depan Najwa itu baik, gitu sifatnya. Kalau minta-minta contoh tugas gitu, dia baik mulutnya gitu. oke, Dan ya. aja dia sudah PR yang kita kemarin nggak lihat bang gitu, Iya, iya. tanpa Halo, halo, terus waktu kalau juga ngajar kita dia di belakang aja nggak gitu doang gitu. Berarti kalau di depan aja mau minta PR, latihan atau segala macam dia baik. Gitu. dia baik. Dan itu terjadi sering seperti itu tuh gimana? Sering Pak. Sering. Dia bertingkah kalau nggak ada kejadian itu. Lalu Najwa gimana terus pernah juga dengan sikap seperti itu? Selalu berhasil. Kita menjauh, tidak mau lagi dekat dengan orang itu. Oke, kira-kira Bang. Oke, permasalahan tadi kan jelas. Najwa nggak nyaman dengan cara-cara teman seperti itu. Dan bermuka dua mungkinnya Najwa seperti itu kan? Di belakang saya di ini saya juga baik. Jadi saya nggak mau lagi berteman dengan orang itu. Kira-kira Bang, selain dari sikap menjauh, hal apa mungkin yang besar yang lebih baik yang saya Najwa lakukan untuk menyelesaikan permasalahan dengan teman itu? Kira hal yang paling mungkin selain menjauh, hal yang lebih baik lagi mungkin yang bisa Najwa lakukan. Mungkin kayak pernah coba ngobrol Oke, kayak nanya kenapa kok bilang kayak gitu. Dia kayak mengingat nggak pernah bilang kayak gitu. dia menghindar. Ya. Padahal Najwa mau ngomong kalau kami ini OSIS memang kami aja yang bekerja nggak ada kakak-kakak itu. Iya bagus. Dia ngomongnya nggak pernah kami ngomong kayak gitu. Nggak ada tanya. Yang ada mas. Oke, betul. Jadi tadi kita coba komunikasi. Upaya untuk memperbaiki hubungan dengan orang-orang itu kita pernah melakukan coba menormalisasi hubungan lagi lah dengan teman-teman itu. Belum. Ada keinginan seperti itu? Belum ada. Oke. Kenapa Wak? Apakah Najwa berpikir kalau mungkin pertemanan ini lebih baik tidak ada lagi hubungan dengan mereka, atau memang rasanya gak ada manfaat lah Pak dengan mereka berteman Pak, mending saya dengan berteman dengan yang lain saja atau gimana? Gimana Najwa bisa berpikir seperti itu? Najwa jarang gitu komunikasi sama mereka. Tapi kalau mereka sekali komunikasi langsung kayak ada keperluan aja gitu. Oke, apa ya faktor kepentingan saja. Oke Wak. Tapi menurut Bapak gini Wak, mungkin nggak Wak sekurang lebih bisa berubah? Mungkin kan? Dan Najwa maunya seperti apa? Mau punya banyak teman atau kata orang gini Wak, punya satu musuh terlalu banyak, oleh 1000 teman terlalu sedikit katanya kan? Najwa pilih mana? Pilih punya satu musuh atau punya banyak teman? Banyak teman. Mungkin tidak orang-orang yang seperti itu bisa jadi teman baik kita ke depannya Wak. Mungkin kan? Mungkin. Nah, menurut Bapak gini Bang, kalau kita bersikap sama dengan orang lain, saya gini, dia jahat Pak, dia saya gak suka dengan orang itu. Kalau kita bersikap sama dengan mereka, kita mengusir mereka juga, lalu perbedaan kita dengan mereka apa? Nah, ini kenapa Bapak ngomong seperti ini? Najwa kan di samping sebagai siswa SMP1 juga sebagai seorang ketua OSIS kan, yang harus suka tidak suka, mau tidak mau, Najwa harus merangkul semua orang dari segala bidang, dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apalagi teman-teman terdekat, hal yang biasa lah Pak. Orang yang jabatannya diambil alih ya, akan di OSIS, mau presiden, mau menteri, mau siapapun, kalau jabatan mereka diambil,
mereka pasti akan merasa ada ya sesuatu yang hilang dari mereka. Dan ekspresi si apa namanya Anggun itu ekspresi yang normal sebenarnya, karena dia merasa dia tidak punya apa-apa lagi, tidak punya power lagi. Dia osis kan, sekarang Najwa ambil. Bisa bahkan ini bang, karena kalau Najwa coba rangkul mereka, bisa nggak? Ya rangkul mereka, misalnya gini, dengan cara minta-minta ide-ide dari mereka, mungkin minta masukan-masukan dari mereka, dengan coba seperti itu, apa pada respon mereka? Kurang baik kalau kedengaran suara banyak Kurang baik. tadi kalau sama pembina, ini kan gak bisa. Ada sentimen berarti ya, ada sentimen. Oke, Pak paham itu Pak. Nah, kira-kira Pak, untuk ke depannya, ya ini rencana kedua ke depannya Pak, dengan kondisi yang seperti itu, apa upaya-upaya yang bisa Najwa lakukan sebagai seorang pribadi juga, sebagai seorang situasi juga, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti itu. Apa yang bisa Najwa perbuat? Mungkin dengan tidak dengan Anda saja, mungkin dengan yang lain juga. Kira-kira apa hal-hal baru atau hal-hal yang lebih efektif yang bisa Najwa perbuat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti ini? Jadi sering komunikasi aja sama. Oke, bagus. Komunikasi, Wak ya. Komunikasi. Apa lagi yang? Ya. Aja mencoba memaafkan aja kejadiannya. Oke, bagus. Melihat komunikasi dijalin lagi, memaafkan. Wah, tim penting, Wak ya. Bagus, Wak. Tapi kalau udah tahu kan apa yang akan dilakukan ke depannya. Kenapa kita harus pikirkan itu, Wak? Karena permasalahan-permasalahan itu mungkin saya sekarang datang dari Anggun, besok mungkin akan dari yang lain lagi. Kalau respon kita tetap sama, kita menjauh juga seperti yang Najwa lakukan kiamat, itu situasinya makin memburuk kan. Karena orang-orang itu akan mencari celah lagi untuk menyerang kita dengan cara-cara yang berbeda lagi, Wah. Kalau coba bangun komunikasi. Karena memang masalahnya semuanya bersumber dari sana, Wah. Komunikasi kita. Terkadang yang ingin kita sampaikan hal yang baik, tapi penyampainya tidak bagus, masalah juga kan. Dan memaafkan, itu bagus, Wah. Kau suka itu? Memaafkan. Pahami saja. Kalau mereka memang ada masalah dengan kita, oke, biar saja. Kita tetap jadi diri kita. Jangan ikuti pola mereka. Tahu enggak? Ketika si Anggun berbuat seperti itu, yang diinginkan apa? Dia inginkan respon negatif dari kita, kan? Kalau dia mau paling, dia mau Najwa serang dia lagi. Dengan kata-kata yang lebih kasar lagi. Itu dia mau sebenarnya. Kalau itu Najwa lakukan, dia akan terpuaskan. Berarti misinya tercapai. Tapi dengan Najwa tersenyum, dengan diam, itu jauh lebih baik. Karena dia gagal, misinya gagal. Berarti kan dia tidak berhasil mempengaruhi mental kita, mempengaruhi emosi kita. Dan sebagai pemimpin, ya mau seperti itu, Pak. Ya? Tinggal apa lagi, Pak? Selain dari komunikasi, memang apa lagi? Aja udah pernah milih dia untuk satu kelompok sebenarnya. Oke, kolaborasi ya, bekerja sama. Ya seperti itu, ada lagi kerja sama. Dia nggak mau sekali, ulang lagi. Nggak mau lagi, ulang lagi. Sampai dia merasa kita benar-benar terus di mereka. Ya? Jadi, cukup itu jawab. Tiga Najwa lakukan dulu. Ajak kerjasama lagi. Abaikan saja masa lalu itu. Kita mulai lebar yang bagus saja. Komunikasi. Kemudian memaafkan. Ini penting. Tiga ini saja dari Najwa lakukan. Dengan siapapun nanti kita berhadapan. Bermasalah. Mudah-mudahan dia akan baik-baik saja. Sekarang jangan lakukan serangan balik seperti dia menghina saya, Pak. Lu saya menjauh saja, Pak. Saya marah, Pak. Saya sakit hati, Pak. Itu memang itu yang diinginkan orang-orang. Ini kan kita merespon negatif dari perilaku mereka. Kalau itu terjadi, mereka berhasil. Ya, jadi baguslah. Berarti Najwa sudah punya pandangan yang bagus untuk kedepannya. Ini perlu diaplikasikan lah. Najwa seorang pemimpin juga, ketua OSIS juga, seorang siswa juga di sini. Sikap-sikap seperti ini yang perlu ditanamkan. Ya, Pak ya. Coba lakukan ya, Pak. Lakukan seperti itu di Anggun dan teman-teman yang lainnya. Rangkul mereka yang kerjasama. Lalu bangun komunitas yang lebih bagus lagi dengan hal itu. Mudah-mudahan semua terlalu baik. Ya, nanti kalau ada apa-apa lagi nanti dia boleh kita lagi ke Bapak ya. Oke, ada yang ingin tanyakan Bapak? Nggak ada. Ya, oke kalau itu Bapak akhiri lapor hari ini. Terima kasih Pak ya dan yang dengan Bapak. Nanti kalau ada apa lagi Bapak kira ya. Kita akan coba dia ya. Terima kasih ya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Lovricio dari kelas 9 Unggul. Pada hari ini saya akan menyampaikan apa yang saya rasakan dari bimbingan bersama Pak Hen kemarin. Baiklah, saya bercerita kepada Pak Hen kemarin tentang masalah persahabatan, lingkungan pertemanan atau persahabatan saya dengan teman. Lalu, saran-saran yang diberikan oleh Pak Hen sangat mengubah pola pikir saya tentang teman tersebut. Mulai dari saya yang tidak mau memaafkan teman tersebut menjadi berubah pikiran bahwa setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Begitu pula saya. Jadi terima kasih kepada Pak Hen yang telah memberikan bimbingan kepada saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.